Oke, ya teman-teman, terima kasih sudah menunggu dan kita akan segera mulai ya. Ini adalah sesi yang keempat dari rangkaian Indonesia Entrepreneur Summit yang ketiga, teman-teman. Dan ini akan memberikan Anda pengalaman virtual 1 hari, mulai jam 9 sampai nanti sekitar jam 4 atau jam 5 ya, kalau semuanya lancar. Memberikan Anda pengalaman untuk membawa Anda ke level yang lebih tinggi karena Anda memperoleh beberapa insight ya, wawasan, mungkin hal-hal yang baru dan mungkin ini yang Anda butuhkan. Baik, teman-teman, waktu dan tempat ya saya akan berikan kepada Mas Sugianto yang akan membawakan topik siang ini yaitu Horenso kunci meningkatkan performa kerja. Oke, teman-teman silakan untuk mempersiapkan diri dan santai sambil mendengarkan. Dan waktu saya berikan kepada Mas Sugianto. Oke, siap Pak. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Oke, semoga sehat semuanya di hari ini, di hari Sabtu tanggal 26 Maret ya. Untuk bahagia sekali saya bisa hadir di depan Bapak Ibu semuanya untuk memberikan sebuah materi. Kita diskusi terkait dengan apa sih namanya Horenso gitu ya. Tentu Horenso di sini adalah Horenso bukan bayam. Kalau dalam bahasa Jepang itu mengenal itu Horenso itu artinya bayam. Tapi Horenso di sini apa sih Horenso? Bentar ya, saya langsung share screen saja. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, apakah sudah terlihat screen-nya? Ya, bisa di full screen. Ya, bentar loh. Full screen. Oke, perkenalkan nama saya Sugianto atau biasa disapa dengan nama Ian. Ya, jadi saya ini seorang yang bekerja di PT Sanohasi Manufaktur Indonesia dan juga PT Sanohasi Trada Internasional Indonesia. Posisi saat ini sebagai PPIC, Procurement, dan Exim juga. Nah, saya sudah tersertifikasi Lean Six Sigma Green Belt dan sertifikat juga terkait dengan public speaking. Nah, semoga teman-teman bisa lebih mengenal dekat saya di LinkedIn karena saya aktif di LinkedIn ya. Kalau Pak Mahmuya ini luar biasa, ada di YouTube dan semua channel sosial media ada kalau Pak Mahmuya ini. Oke, langsung saja ke materi terkait dengan Horenso. Horenso kunci meningkatkan performa kerja dan tim. Nah, apa sih tujuannya Horenso ya? Dengan adanya Horenso ini dapat meningkatkan harmoni ini dalam bekerja. Jadi Horenso ini juga sebagai kunci untuk merekatkan hubungan antara karyawan, antara rekan kerja, rekan bisnis, gitu ya, dengan Horenso ini. Lalu apa sih Horenso? Nah, kalau Horenso dalam bahasa Jepang itu tadi seperti katakan, itu adalah bayam. Nah, Horenso ini adalah singkatan tadi ya, ada Hokoku, Rengaku, dan Sodam. Nah, Hokoku ini adalah melaporkan atas progres atau perkembangan suatu pekerjaan. Jadi ketika kita sudah ada project, ya sudah handle project, sudah melakukan suatu pekerjaan, gitu ya. Nah kita Hokoku melaporkan progresnya sudah sejauh mana sih, sudah sampai mana sih, dan ada kendalanya apa aja. Itu kita melaporkan ke atasan ataupun kalau misalkan kita berbisnis ya kita laporkan ke CEO-nya ke owner bisnisnya gitu ya, si pemilik bisnisnya itu adalah dari namanya Hokoku. Nah, jenis laporannya apa sih? Jenis-jenis laporannya apa yang dilaporkan gitu ya. Laporannya adalah laporan dasar.
adalah basic ya. Yang basic yang dilaporkan, ini adalah tadi hasil kerjanya, progresnya sampai sejauh mana sih pekerjaan itu, dan ada permasalahan yang ada apa, dan diambil jalan keluarnya apa gitu ya. Satu contoh ketika kita ada masalah di tempat kerja misalkan, oh ada masalah terkait hal ini nih, begitu tidak bisa melakukan pengiriman barang atau tidak ada barang gitu ya, kita laporkan ke atasan. Atau misalkan ketika kita beli bisnis gitu ya, oh ini terjadi kendala nih, produknya kita ada klaim dari customer gitu ya, itu kita juga infokan ke atasan ataupun ke pemilik usaha gitu ya. Itu laporan dasarnya, basicnya itu yang kita laporkan oleh itu. Dan kita sudah ambil jalan keluarnya, gitu ya. Jalan keluarnya A, B, C, D gitu ya. Ada masalah ini, sudah laporkan jalan keluarnya ini. Itu yang dilakukan. Lalu laporan yang kedua itu adalah laporan aplikasi. Laporan ini berisi tentang ada dua hal gitu laporannya. Ada perubahan dan informasi. Jadi ketika ada perubahan dari satu kasus ini ya, dari plan A ke plan B gitu ya, itu kita juga informasikan. Dan kita informasi nih, dan sifatnya informasi hanya memberitahukan, oh tadi ada kejadian ini loh, hanya sebatas tahu gitu. Nah, tujuannya apa sih? Ini ada 3 hal penting dari pelaporan ya. Tujuan pelaporan ini dia harus mampu memahami apa yang dilaporkan, yang dibuat dan disampaikan, sehingga dapat dimudah dan dipahami nih oleh si atasan ya. Jadi si atasan bisa mengerti tujuan laporan kita tuh, apa yang kita laporkan itu mengerti gitu. Jangan kita melaporkan tapi atasan bingung atau si pemilik bingung. Ini yang dilaporkan apa ya? Ada masalahnya apa ya gitu. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa terjadi gitu ya. Jadi yang dilaporkan juga harus runut dan harus jelas. Dan intinya kita juga harus mengerti yang melaporkan. Nah, yang kedua itu adalah fakta. Baik secara laporan ataupun data yang kita sajikan, itu harus berdasarkan fakta. Ya, jadi yang terjadi di lapangan itulah yang kita laporkan dan secara akurat. Ya. Jadi itu data yang kita berikan adalah data yang berdasarkan fakta. Yang ketiga adalah metode pelaporannya nih. Laporan dalam Hokku ini, pelaporan itu bentuk laporannya itu laporan yang tepat. Jadi terhindar dari ada potensi kesalahan. Kalau misalkan kita melaporkannya, metode pelaporan itu salah, bisa jadi kesalahan juga dalam pengambilan keputusan. Karena kita melaporkannya A, gitu ya, harusnya diambil keputusan A. Tapi karena metode pelaporan kita salah, akhirnya yang diambil keputusan pun tidak sesuai. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah renraku. Renraku ini artinya informasi. Ya. Nah, ini pemberian informasi yang disampaikan antara rekan kerja ke departemen lain. Jadi bersifatnya itu antara kita dengan rekan kerja, ya, antara departemen, lintas bagian, ataupun kita dengan rekan bisnis, ya, rekan bisnis yang apakah itu kompetitor atau beda bagian gitu ya, atau misalkan klien bisnisnya berbeda, itu adalah informasi. Bersifatnya informasi. Misalkan hati-hati nih ada program di kita seperti ini nih, ada kejadian ini, misalkan ya. Itu adalah sifatnya informasi, menginformasikan kepada rekan kerja yang lain. Itu adalah renraku. Konsep renraku sendiri ini itu harus masing-masing bisa menyampaikan nih fakta yang ada dalam informasi yang ada itu harus disampaikan gitu ya. Jadi masing-masing pihak itu benar-benar disampaikan nih faktanya, tidak ditutup-tutupi. Namanya informasi itu tidak setengah-setengah. Jadi full memberikan informasi, baik itu ke rekan kerja maupun ke atasan. Ketika ada informasi dari atasan kita, ya, atau dari pemilik bisnis, kita sampaikan, kita informasikan secara jelas, ya, tidak setengah-setengah. Jadi informasinya tidak putus di situ. Nah, komunikasi dalam renraku itu
ada 3 nih. Itu komunikasi secara vertikal, yang pertama. Yang kedua adalah komunikasi secara horizontal. Dan yang ketiga, itu adalah komunikasi secara diagonal. Nah, apa aja sih ketiga jenis komunikasi dalam perilaku ini? Ya, penjabarannya. Ini komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal atau upward communication ya. Ini adalah komunikasi dari atas ke bawah, baik bawahan langsung maupun ke bawahan di bawah kita, di bawahan kita gitu ya. Jadi contoh misalkan dari general manager ke manager sampai ke assistant manager maupun supervisor, itu adalah komunikasi secara vertikal. Ini sifatnya dari atas garis lurus ke bawah ya, secara vertikal. Nah, yang kedua adalah komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal atau horizontal communication ya, dalam bahasa kerennya anak zaman sekarang ya. Ini adalah komunikasi antar sesama divisi ini. Divisi atau departemen atau satu organisasi ya. Itu yang di komunikasi disebutnya dengan komunikasi horizontal. Jadi satu level ibarat kasarnya itu satu level, satu grade dengan kita, itulah komunikasinya. Nah, berikutnya adalah komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal ini adalah lintas departemen. Baik dari bawahan ke atasan, tapi atasannya lintas departemen, maupun dari misalkan contoh manajer ya, manajer marketing ke manajer procurement, maupun ke supervisor procurement atau ke supervisor finance gitu ya. Itu adalah contoh komunikasi diagonal. Jadi berseberangan ya, lintas fungsi, lintas organisasi, bahkan bisa lintas organisasi gitu ya. Itu disebut dengan komunikasi diagonal. Nah, ini adalah saudang. Artinya konsultasi atau meminta saran. Saran, masukan gitu ya dari atasan dalam menghadapi sebuah masalah nih. Ketika satu contoh kita punya masalah ya. Satu contoh kita punya masalah, oh barang kita tidak bisa produksi nih. Materialnya habis misalnya contohnya. Kita itu melakukan sodang ke atasan. Namun sodangnya ini bukan berarti kita laporkan, langsung melaporkan. Oh, kita ada masalah ini, gitu ya. Masalahnya tidak bisa produksi, terus kita membiarkan saja ke atasan kita. Ya sudah, kita nggak bisa produksi, lalu kita lepas tangan seperti itu. Nah, sodang di sini bukan berarti konsultasinya hanya seperti itu menyerahkan masalah gitu. Itu kalau itu kan bisa dikatakan menyerahkan masalah ke atasan. Nah, ada masalah ini, tapi bukan seperti itu konsep sodang. Konsep sodang di sini artinya mengonsultasikan, minta saran, dan masukan dari atasan. Ketika ada masalah, oh, kita tidak bisa produksi nih, barangnya tidak ada. Namun saya punya ide nih, barang kita datangkan dari supplier A biasanya, tapi karena ada masalah ini, supplier A tidak bisa mengirimkan barang nih. Jadi kita minta barang dari supplier B. Nah, kita pun sudah memberikan saran nih, udah ada opsi. Kita memberikan opsi nih. Nah, saudara di sini konsultasi ini, jadi si atasannya akan memberikan saran. Oh ya sudah, kalau seperti itu gunakan saja supplier B, tidak masalah. Atau misalkan si atasan akan mengatakan tetap gunakan supplier A karena ini barang ini produksinya harus ke end user. Kita harus konsultasikan dulu, buntutnya akan panjang misalkan. Jadi saudara ini kita akan mendapatkan sebuah saran ya atau masukan dari atasan atau dari pemilik bisnis gitu. Itu yang akan kita dapatkan dari sodang ini. Nah, ini adalah hambatan-hambatan yang ada pada saat
melakukan showdown. Jadi ketika kita sudah punya ide seperti yang tadi disampaikan, atas ini belum tentu sependapat dengan apa yang kita sampaikan. Gitu. Bisa jadi tanggapannya positif, kita oh bagus, kita diterima. Tapi ketika tanggapan negatif, kenapa ngambil langkahnya langsung ganti B? Kenapa A tidak di-push dulu gitu ya? Kita akan mendapatkan seperti itu. Itu adalah sebuah solusi atau sebuah saran dari atasan, namun juga menjadi hambatan bagi kita si pelaku gitu ya. Contohnya misalkan kita sebagai seorang pembelajaran bisnis ya di sebuah perusahaan cabang gitu ya, di sebuah perusahaan retail ya, kita ada satu material kurang nih, tidak bisa melakukan, harusnya barang itu disuplai dari si pemilik bisnis, namun kita ngambil dari tempat lain, itu juga akan menjadi permasalahan. Nah itu jadi sebuah hambatan juga. Apa yang kita sudah lakukan belum tentu sejalan dengan apa yang diinginkan oleh si atasan maupun dari si pemilik bisnis. Gitu. Nah, ini ada kalanya kita tuh diminta untuk memperbaiki. Kita harus diperbaiki lagi nih. Coba diulang lagi, coba dicari lagi, coba diperbaiki lagi, coba komunikasikan lagi dengan si supplier A, gitu ya. Bisa nggak melakukan runtutan-runtutan yang lain, gitu ya. Harus tetap bisa mengirim barangnya, gitu ya. Dari si supplier A ini agar barang tersebut bisa memasok ke biar tetap jalan. Nah, dari situ pun kita akan mengulang lagi nih. Kita harus perbaiki lagi. Oh, kita harus komunikasi lagi ke supplier A gitu ya. Kita harus mengubah lagi yang tadinya kita sudah melakukan ada yang punya opsi B tadi, kita harus kembali lagi ke opsi A. Tetap dengan supplier yang ada tapi kita perbaiki. Sebetulnya itu adalah sebuah solusi dari si atasan atau dari pemilik bisnis. Namun itu juga akan menjadi hambatan bagi kita karena kita akan mengerjakan lagi gitu ya, mengulang lagi. Berikutnya adalah step-step showdown. Langkah-langkah dalam melakukan showdown itu yang pertama kita analisa dulu masalahnya. Masalahnya kita analisa dulu, kita pastikan dulu data-datanya, kita ambil data dulu gitu ya. Sebelum kita mengonsultasikan, sebelum kita melaporkan gitu ya. Sebelum kita minta saran dari atasan atau dari pemilik bisnis gitu ya. Kita harus gunakan dulu datanya nih. Kita ambil data dulu dan kita pastikan dulu datanya itu benar-benar valid nih. Jelas datanya. Jadi bukan berarti kita langsung melaporkan masalah. Oh, ada masalah nih. Ada masalah A nih. Gitu ya. Ada masalah A, udah tidak ada datanya. Dan ketika dikonfirmasi datanya tidak valid, seperti itu. Nah, itu yang akan jadi sebuah bumerang buat kita sedang melakukan showdown gitu ya. Jadi dipastikan kembali. Yang pertama itu adalah masalah tadi kita gunakan dulu datanya. Kita pastikan mempunyai data yang jelas dan data tersebut adalah valid. Yang kedua adalah siapkan solusinya nih. Solusi dari masalah yang ada. Jadi ketika ada masalah tadi seperti dikatakan ya, oh kita kurang material dan produksi nih. Kita sudah punya solusinya dan bagaimana solusinya, poin kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Oh ada ketika ada masalah nih, contoh ya, di awal tadi dikatakan, oh kita ada masalah tidak bisa produksi karena materialnya kurang. Kita sudah punya solusi nih. Oh kalau misalkan kita tetap menggunakan supplier A, kekurangan dan kelebihannya kita catat. Kekurangannya ABC, kelebihannya ABC gitu ya. Dan kalau kita menggunakan supplier yang B, ya mengganti supplier, berarti kan kita juga harus punyai nilai-nilai atau poin-poin apa aja sih yang diminta gitu ya, yang kelebihan dan kekurangannya, poin-poinnya ABC gitu ya, kekurangannya ABC, kelebihannya ABC gitu ya, ada semua dan itu akan di compare
baru kita sodangkan, kita bandingkan. Ini loh, ada masalah ini, saya punya solusinya ini dan ini kekurangan dan kelebihannya. Itu yang diinformasikan gitu ya, yang disodangkan. Lalu sebelum kita melakukan sodang, kita juga minta masukan nih. Yang ketiga nih, kita masukan dari rekan-rekan kerja kita ya, lintas divisi, gitu, saran masukan dari rekan kerja, baik itu satu lingkungan, satu departemen, satu lintas divisi, maupun dari kan beda perusahaan, maupun gitu ya. Itu pun juga kita bisa mintakan. Karena ketika ada masalah nih, oh barang ini ternyata tidak bisa tersedia gitu ya, di pasarannya susah. Kenapa di pasarannya susah? Kita bisa tanya dulu nih ke rekan-rekan beda perusahaan, benar nggak sih barang ini dimintanya itu susah? Oh, barang ini kurang gitu ya, ada permasalahannya apa? Kita tanya dulu ke rekan-rekan yang lain, benar nggak? Datanya itu kita ambil sama. Jadi nggak juga analisa masalah tadi. Kita lihat dulu, oh ketika, oh benar nih, ada masalahnya ini gitu ya, kurang. Jadi kita bisa sampaikan seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan kembali pada saat melakukan sodang, itu kita harus menentukan nih waktu yang tepatnya itu kapan nih. Jangan sampai pada saat lagi hektik, lagi padat-padatnya pekerjaan, kita menyampaikan, Bos, kita ada masalah ini, ada masalah A, B, C, D. Padahal waktu itu kita sedang kusut ya, sedang ada masalah. Sedang ada masalah, ya masalah tersebut belum selesai, kita melaporkan lagi masalah baru. Nah, itu yang akan jadi malah bikin runyam. Jadi kita harus perlihatkan waktu ini. Ketika meeting sudah selesai, meeting permasalahan A, baru kita cari, oh ini waktu yang tepat, oh, sudah jatuh atau tidak ibarat kasar gitu ya. Kita sampaikannya satu dulu dan pastikan waktunya itu tepat. Lalu yang kedua adalah bad news first. Jadi kabar buruk dulu nih yang disampaikan, bahwa potensi yang akan, oh ada izin impor kita belum selesai, tapi ada sisi lain ya, ini kan harus kita sampaikan, ada dua permasalahan, tapi ada yang harus kita sampaikan. Nah berikutnya ada masalah terkait dengan safety, contohnya ada kecelakaan kerja. Ini kan kabar buruk dulu, dan mana sih yang urgent dulu, yang lebih penting dulu gitu ya, yang mendesak dulu yang kita sampaikan. Kita sampaikan, ini loh ada masalah ini dengan atasan kita, dengan rekan di atas kita gitu ya. Seperti komunikasi diagonal tadi, kita sampaikan dulu kabar yang terburuk dulu. Gitu. Terus yang ketiga adalah konsultasinya hanya terkait dengan kerjaan. Jadi jangan sampai kita konsultasi bukan terkait dengan pekerjaan, tapi konsultasinya terkait dengan contoh masalah rumah tangga atau masalah hukum finansial gitu ya, yang kita konsultasikan, itu konsultasikannya di luar jam kerja. Bisa seperti itu ke atasan pula gitu ya, turun gitu ya, konsentrasi gak fokus, itu juga kan jadi masalah di pekerjaan gitu ya. Nah itu pun bisa dikonsultasikan, boleh saja atau pemilik bisnis tahu kenapa sih komunikasinya oh lagi begini, konsentrasinya buyar gitu, nggak fokus, ada masalah apa sih, kita bisa konsultasi tersebut. Kita lagi ada masalah, contoh misalnya saya lagi ada masalah ini nih di rumah, atau kita masalah keuangan jadi nggak bisa fokus nih, ada masalah ini di luar,
kerjaan gitu, ini nggak bisa fokus, kita bisa juga sampaikan. Jadi bisa tahu ya atasan, ataupun yang lainnya bisa tahu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah solusi. Solusinya itu apa gitu kan? Yang kita berikan tuh solusinya apa? Dan bagaimana sih solusi yang kita berikan gitu ya? Nah, itu yang kita sampaikan, sedangkan ketika udah menyampaikan ada masalah ini bagaimana gitu ya, kita minta saran-saran tapi tidak ada solusi. Nah, contoh misalkan, oh ini izin impor kita habis, bagaimana nih izin impor habis, tanpa memberikan solusi yang lain gitu ya. Contoh misalkan, oh kita harus menghentikan impor dulu, memperpanjang izin impornya dulu gitu ya. Jangan dulu impor, kita perpanjang izin dulu. Itu adalah sebuah solusi. Tapi jangan sampai kita memberikan masukan, tapi berikan informasi gitu ya ke Sodam, ke atasan, namun tidak ada solusinya. Terus apa yang mau kamu lakukan? Kayak gitu kan, jadi jangan sampai atasan kita maupun bisnis hal itu. Jadi kita berikutnya adalah bicaranya berdasarkan bagaimana sih data-data yang kita sajikan ini benar-benar jelas gitu ya. Datanya valid, ya, jangan sampai kita bicara gitu ya. Nah itu yang jangan sampai terjadi. Nah, manfaatnya apa sih? Manfaatnya tadi adalah menghindari kesalahan tadi. Jangan sampai terjadi sebuah kesalahan ya. Jadi saudara tadi, kalau misalkan kita ada sebuah kesalahan, itu kesalahan kita nggak berlanjut sampai berkelanjutan terus-menerus gitu. Masalahnya akan berhenti di satu titik saja. Karena sudah melaporkan gitu ya ke atasan, kita langsung dapat nih, oh poin perbaikannya ABC. Poin yang harus dilakukan untuk supaya tidak terjadi berkesinambungan kesalahannya ini, kita harus melakukan antisipasi ini. Ya. Jadi sudah tahu nih, oh kesalahannya ini dan kita langsung perbaiki. Jadi dari kesalahan yang berkelanjutan. Ataupun depan, kamu akan jadi supplier, nanti ada masalah ini loh. Hati-hati loh ada masalah ini. Kita harus informasikan ke customer. Kita harus informasikan kita ke supplier yang lain juga. Gitu ya. Kita harus informasikan juga ke internal. Jadi kesalahan yang lebih besar itu akan terhindar dan bahkan kita juga menghindari kesalahan yang gitu ya. Contoh miskomunikasi dengan beda departemen itu kan akan terhindar. Nah, yang kedua adalah hubungan kerjanya, jadi kita bisa lebih kompak nih, baik dengan rekan kerja kita gitu ya, baik dengan atasan gitu. Jadi dengan atasan ketika ada masalah sudah sampaikan dan sudah di clearkan gitu ya. Jadi lebih kompak nih. Dan yang ketiga itu membuka peluang untuk memajukan perusahaan. Kita sudah, oh ada potensi baru nih. Satu contohnya misalkan kita melaporkan, oh kita ini ada misalkan di sebuah perusahaan makanan gitu ya, perusahaan retail. Oh ternyata ada menu baru buat masakan ini, coba baik loh. Kenapa kita nggak coba menu baru? Ya, bagaimana kalau kita buka menu baru gitu ya, menu baru. Itu kan jadi memajukan sebuah perusahaan. Itulah konsep Sodam. Nah, ini kesimpulan. Ini singkat saja ya, karena tadi waktunya juga dimajukan. Ini adalah Hokoku. Hokoku tadi kesimpulan adalah laporkan dari bawahan ke atasan.
Jadi laporkan nih dari bawahan ke atas langsung, dari bawahan ke atasan langsung. Dari apapun permasalahannya, gitu ya, kita informasikan, kita laporkan dulu semua permasalahan terkait dengan pekerjaan dan antisipasinya. Kita laporkan ke atasan. Setelah adalah Hohoku. Nah, terkait dengan Renraku adalah informasi ke rekan lintas bagian ataupun ke atasan beda departemen gitu ya, ke bawahan beda departemen gitu ya, beda bagian, itulah dengan Renraku. Yang ketiga tadi adalah Sodang. Itu saran dan masukan dari dengan konsultasi tadi. Nah, itu adalah performa kerja kita tuh lebih meningkat, lebih kompak kita ya, kerjasamanya jadi lebih baik gitu. Maka dengan Forenso ini diharapkan bisa nih meningkatkan performa kerja kita, meningkatkan performa kerja tim gitu ya, baik antara tim satu dengan tim yang lain gitu ya. Itulah dengan Forenso tadi. Oke, itulah paparan singkat dari saya terkait dengan Forenso. Nah, tadi waktu sudah dimajukan ya 30 menit karena catat saya ada 1 jam. Jadi boleh silakan jika ada yang mau disaringkan atau ada pertanyaan. Silakan ke Pak Andreas, Pak. Ya, oke, thank you Mas Bianto. Wah, luar biasa ini kerja di perusahaan Jepang ya kayaknya ya. Ya, betul sekali, Pak. Oke, thank you, thank you. Oke, teman-teman, bagaimana? Luar biasa ya, ini kayaknya cocok buat teman-teman yang sekarang bekerja. Dan ini ilmu seperti ini memang banyak ya diterapkan di perusahaan-perusahaan manufaktur ya, terutama perusahaan-perusahaan yang memang investornya adalah dari negara Jepang. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Wah, ini singkat jelas padat ini. Silakan teman-teman yang mungkin di sini ada pertanyaan, raise hand akan. Nah, ini ada pertanyaan ini. Boleh langsung bicara aja nih Pak Henry. Saya stop. Ya. Silakan Pak Henry ya. Sebentar. Pak Henry saya unmute. Oke, silakan Pak Henry. Halo, selamat siang semuanya. Ya, silakan. Selamat siang, Pak. Ya, saya dengan Henry. Ya, saya saat ini perkenalan dulu ya. Saya saat ini bekerja di daerah Sumbawa. Oh iya, Pak. Yang bisa dibilang si daerah kabupatennya yang daerah terkecil lah ya. Betul. Bisa saya hold dulu, ada telepon masuk. Oke, mungkin ada gangguan di lokasi. Oke, saya bacakan aja di sini ya. Jadi bagaimana bila menghadapi SDM di daerah untuk peningkatan kinerja kerja? Waduh, ini pertanyaan yang nggak gampang ini dijawab ini ya. Oke, bagaimana bila menghadapi SDM di daerah untuk peningkatan kinerja kerja? Ini kayaknya lebih ke, ini bukan ngomong personal lagi ya, ini ngomong lebih ke sebuah ini ya, apa ya, kalau kita ngomong SDM di daerah ini ya, mungkin Pak Hendri mungkin bisa dijelaskan nanti pertanyaannya, didetailkan gitu. Iya, karena SDM ini cukup luas juga ya. Cuma yang SDM di mana gitu ya. Oke, ini Pak Hendrinya lagi menerima telepon. Tapi oke, mungkin ada yang lain atau kita sedikit diskusi ya sebelum kita nanti masuk ke next speaker. Atau mungkin apakah
Horenso ini juga diterapkan hampir di perusahaan-perusahaan yang memang investor dari negara Jepang, Pak Sugianto. Oh, ya. Jadi untuk Horenso sendiri, itu Horenso memang dikenalkan oleh perusahaan Jepang. Namun perusahaan-perusahaan non Jepang pun sebenarnya sudah menerapkan itu, tapi bukan namanya Horenso, gitu ya. Itu hanya umumnya sebagai komunikasi. Adalah komunikasi tadi, hanya komunikasi baik itu dari atasan ke bawahan, ya, yang digabungkan itu komunikasi bawahan ke atasan. Nah, terkait dengan komunikasi ini kan banyak berbagai caranya gitu ya, dari perusahaan-perusahaan lain, ada dengan employee engagement, ada employee communication gitu, ada employee dialogue gitu ya, banyak sekali gitu ya. Nah, kalau misalkan di perusahaan-perusahaan lain, seperti saya dulu pernah kerja di perusahaan Eropa, itu ada namanya employee dialogue, dari bawahan nanti menyampaikan apa sih yang kurangan dan apa yang mau disampaikan gitu ke atasan. Jadi berbicara mata antara dari atasan ke bawahan, bahkan dari lintas departemen itu pun boleh menyampaikan gitu pada saat meeting pagi biasanya seperti itu. Ada sifatnya yang terbuka, ada yang langsung empat mata. Nah, tapi di perusahaan Jepang lebih dikenalnya dengan Horenso tadi. Jadi sistem hierarkinya itu jelas dari atas ke bawahan itu seperti apa gitu ya. Dari rekan kerja yang kita satu level itu disebut yang lain aku, dan seperti itu. Oke, luar biasa. Baik. Teman-teman ada pertanyaan untuk Mas Sugianto? Nih di kolom chat sepertinya ada nih Pak. Oh ada ya, oke. Saya bacakan ini ya. Permisi Pak. Boleh. Oke. Permisi Pak, mau bertanya, ketika kita sudah melaporkan semua tentang progres kerjaan kita pada atasan, akan tetapi kendalanya atasan sering tidak menginformasikan atau melaporkan terkait update info atau progres arahan ke bawahan yang seharusnya kita diberitahu agar proyek kita bisa tercapai tanpa ada permasalahan. Oke. Bisa dijawab Mas Sugianto? Bisa. Jadi tadi kan ada Horenso tadi ya, baik dari atasan ke bawahan ya. Ketika kita sudah melaporkan ke atasan, kita juga diminta untuk melakukan renraku kan. Kita ada namanya Hokoku, melaporkan progres apa sih yang sudah selesai kita lakukan proyeknya gitu ya. Ada proyek-proyek pekerjaan yang kita sudah selesaikan nih, dan kita sudah update ke atasan. Nah, kita juga diminta untuk aktif ya dalam komunikasi dalam namanya renraku. Itu sebenarnya renraku antara kita dengan rekan kerja kita gitu ya. Rekan kerja kita maupun di bawahnya kita. Itu adalah renraku. Maka itu ada konsepnya disatukan adalah Horenso. Bukan hanya sebatas dari laporan dari bawahan ke atasan, tapi dari posisi kita ke rekan kerja bahkan ke bawahnya kita. Itu sebutnya renraku. Jadi progres yang sudah kita laporkan, kita pun laporkan nih ke bawah, ya, maupun laporkan ke rekan kerja kitanya. Nah, ada pula di renraku tersebut kan ada komunikasi tadi yang disampaikan, ada komunikasi diagonal. Kalau misalkan informasi dari si atasan yang diterima oleh atasannya nggak sampai ke kita tuh bisa melakukan renraku tersebut ke lintas bagian. Udah sejauh mana sih progresnya gitu ya, sebelum si atasan tadi atau yang orang terkait itu mengupdate gitu ya. Walaupun misalkan tidak, telat nih update-nya, kita sudah dapatkan dulu nih tempat yang lain gitu dari lintas departemen gitu ya. Itu disebut dengan renraku. Jadi hierarkinya terjadi. Oke. Suaranya agak terputus tadi ya. Boleh, mau diulang lagi kah, Pak? Ya, yang terakhir tadi agak terputus tadi. Yang terakhir. Oke. Jadi pada saat kita sudah melaporkan atau misalkan sebuah proyek nih, kita sudah tahu proyek itu harusnya sudah berjalan nih sampai sejauh CD contohkan. Tapi kita belum dapat informasinya. Baik dari atasan langsung
maupun atasan langsungnya lagi. Gitu. Contoh harusnya kan kita dapat dari manajer. Nah, dari manajer tidak ada informasi, bahkan dari level GM pun tidak ada informasi ke kita. Kita bisa menanyakan nih ke lintas departemen yang lain. Itulah namanya ranah. Oke, mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan Mbak Kita Vivin. harus aktif juga. Ya, makanya Horenso tadi harus kita miliki. Jangan hanya kita aktif. Betul. Ya, mungkin jaringan agak terganggu di daerah Mas Sugianto ya, jaringan. Suaranya agak terputus. Cek, cek. Baik. Baik, ya oke. Oh, iya. Cek, cek. Sudah masuk kah? Oke, Mas Sugianto masih monitor? Masih, masih. Masih ya, Masih, oke. masih, masih. Ya, oke Mbak Vivin, apakah mudah-mudahan menjawab ya, dan mungkin Mas Sugianto bisa memberikan kontaknya kepada teman-teman di sini. Kasih aja link LinkedIn ataupun apapun yang memang dibutuhkan untuk dibagikan ke teman-teman, sehingga jika ada pertanyaan bisa di follow up ya di luar forum ini. Silakan Mas, kasih LinkedIn linknya di kolom chatting. Oke, teman-teman ada yang masih bertanya? Kita masih ada 2 sesi lagi teman-teman. Yang berikutnya ya. Baik, sebentar. Ya, ya sambil Mas Sugianto memberikan kontaknya. Kalau ada pertanyaan lagi silakan teman-teman. Kita masih ada waktu ini 5 menit. Oke, untuk Pak Hendri tadi pertanyaannya adalah bagaimana bila menghadapi SDM di daerah untuk peningkatan kinerja kerja. Mungkin Mas Sugianto bisa memberikan masukan ya, peningkatan kinerja kerja dengan metode Horenso mungkin bisa berlaku ya, mungkin. Silakan Mas. Oh, baik Pak. Nah, jadi metode pekerjaan di daerah terpencil ya, gitu ya. Daerah terpencil maksud dalam hal ini kalau misalkan beda daerah kali ya, konsep dikatakannya tadi ya, daerah lain tidak ada kemajuan di daerah terpencil gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan satu contoh lo, suaranya sudah jelas kan Pak? Yes. Ya, jelas. Silakan. Ya. Nah, ya. Jadi kalau misalkan kita beda daerah nih, ya, atau misalkan di daerah terpencil tersebut, kita juga bisa terapkan sistem Horenso ini nggak hanya dilakukan oleh perusahaan PMA atau perusahaan besar, dalam hal kita perusahaan retail atau kita dalam dunia entrepreneur ya, misalkan usaha, kegiatan usaha, kita misalkan jualan, ada jualan mie ayam pun, kita bisa melakukan Horenso-nya antara si pemilik dengan si yang memasaknya, dengan si yang pemasok barang-barangnya gitu ya, barang seperti mie-nya, sayurannya, kita bisa melakukan Horenso-nya. Ini sudah sejauh mana sih barangnya, ada kok ada seperti ini mie-nya, kenapa seperti ini, misalkan seperti itu. Konsep Horenso ini bukan hanya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang atau perusahaan besar saja, dimanapun daerahnya bisa melakukan konsep Horenso. Itu. Jadi bisa diterapkan kerjanya itu kita punya master plan-nya, pasti ada progresnya yang harus dilakukan apa aja, yang harus dilaporkan apa aja, baik dari bawahan ke atasan, itu apa aja yang dilaporkan, seperti itu sih untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi si atasan itu bisa monitoring, oh kerjaannya sudah sejauh mana sih, gitu ya, sudah sampai mana, gitu. Itu bisa dilakukan, misalkan contoh weekly meeting gitu ya, weekly meeting terkait dengan pelaporan dari si bawahan, sedang nih informasikan ke atasan ada masalahnya apa, bisa memberikan masukan gitu ya. Seperti itu Pak. Jadi Horenso ini tidak hanya untuk perusahaan yang di kota
di kota saja ataupun di perusahaan-perusahaan besar gitu ya, dimanapun bisa dilakukan konsep Horenso ini. Oke, luar biasa ya. Mungkin teman-teman paling gampang begini ya. Ini adalah satu metode bagaimana meningkatkan performa kerja ya. Dan ini juga baru saya dengar. Yang saya tahu dari dulu itu saya pernah menerapkan yang namanya Kaizen ya. Ya, Kaizen, Kaizen ya. betul. Kemudian apalagi ya, banyak ya dari Jepang itu. Ya. Dan mungkin teman-teman paling gampang adalah teman-teman segera terkoneksi dengan Mas Sugianto dan minta, mungkin Mas Sugianto punya apa ya, punya Toolsnya, ya, rumusnya. ya. Nah, silakan teman-teman untuk terkoneksi, hubungi Mas Sugianto. Gimana sih cara penerapan Horenso di tempat Anda bekerja atau di usaha Anda, atau Anda punya Anda punya UMKM, Anda punya usaha kecil, bisnis kecil, silakan minta kepada Mas Sugianto, kita berbagi di sini. Begitu Mas Sugianto ya, setuju ya? Setuju, silakan, boleh Pak. Silakan teman-teman, ya Mas Hendri juga nanti Mbak Vivin, Indah ya, silakan minta konsep Horenso itu bagaimana. Mungkin Mas Sugianto punya bahan yang bisa dibagikan. Oke, thank you teman-teman. Ya, thank you Mas Sugianto. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ini waktunya kita semakin cepat ya, nggak apa-apa. Lebih cepat juga bagus karena akan apa namanya, nggak terlalu lama juga ya teman-teman. Tapi masuk, saya kira sangat bagus sekali informasi yang kita terima dari Mas Sugianto. Oke, teman-teman silakan kalau masih ada pertanyaan ya. Nanti kalau hanya melihat rekamannya, nanti kalau bertanya begini, Anda bertanya, yang lain pasti akan mendapatkan manfaatnya ya. Satu orang bertanya, yang lain mendengar, itu akan mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau Anda bertanya sendiri-sendiri, kasihan yang lain. Baik, saya kasih waktu nih. Kalau nggak ada, kalau masih ada nih ya, kita masih punya banyak waktu teman-teman. Baik, nggak apa-apa sambil menunggu kalau memang masih ada yang mau bertanya. Oh ini ya, oke, ini ada Mbak Vivin, terima kasih. Oh ada lagi nih, mau menambahkan, apakah ada cara untuk membentuk habit Horenso bisa diterapkan secara menyeluruh di tim, atasan ke bawahan, cara agar atasan juga bisa direct update. Wah, tuh. Mas Sugianto ini yang harusnya baik menjawab ini. Siap. Jadi Silakan. bagaimana sih caranya gitu ya biar meningkat, bisa habitnya itu bisa dapat gitu ya dengan Horenso ini. Yang pertama adalah kita harus trainingkan dulu Horenso-nya itu apa sih, Horenso itu manfaatnya seperti apa dan bagaimana Horenso ini bisa berjalan gitu ya. Nah, itu harus ditrainingkan dulu, diinformasikan dulu ke semua member, dan semua harus satu suara dulu bersedia untuk melakukan Horenso. Jadi percuma aja kalau misalkan menggaungkan Horenso tapi yang lain masih belum paham, yang lain tidak sepakat dengan sistem Horenso gitu ya. Yang paling penting itulah semuanya harus sependapat dulu, siap dulu untuk menjalankan apa itu namanya Horenso. Jadi yang namanya Horenso ini harus kita informasikan dulu, kita beritahu dulu ya, kita training, kita implementasikan dulu, kita berikan contoh gitu ya. Ketika sudah berhasil, baru kita berikutnya ke step-step berikutnya. Namanya pekerjaan pasti ada beberapa proyek yang akan dikerjakan gitu. Satu proyek A dulu gitu. Kita komitmen dengan rekan tim ya, dengan tim kita, dengan tim lain untuk siap nih untuk menjalankan Horenso-nya dijalankan dengan baik ya. Nah, ketika yang proyek A ini sudah berhasil dan Horenso-nya sudah berjalan ya, tentunya sudah ditrainingkan, sudah tahu dan sudah benar-benar sepakat, pasti akan berjalan. Nah, itu akan dilanjutkan dengan proyek B, lanjutkan proyek C. Nah, kalau sudah biasa, itu kan jadi habit gitu. Yang pertama, yang pasti bisa dan langsung biasa gitu ya. Jadi tidak ada lagi namanya atasan lupa informasi ke bawahan, tidak ada lagi yang bawahan tidak lapor ke atasan gitu ya. Tidak ada lagi itu. Jadi semua bisa update gitu. Semua bisa kompak, saling berkomunikasi dengan baik. Nah, itu namanya Horenso tadi.
Oke, mudah-mudahan menjawab ya, Vivin. Siap, siap. Oke, thank you Mas Sugianto, dan ini Pak Henry juga berterima kasih untuk pola kerja tersebut. Silakan Anda terkoneksi ya untuk meminta mungkin manual atau buku bukletnya yang menjelaskan tentang bagaimana penerapan Horenso di tempat pekerjaan Anda. Baik teman-teman. Oke, kira-kira masih ada teman-teman? Kalau nggak ada, saya mau berbagi sedikit informasi. Jadi teman-teman tadi sudah mengisi form ya, dan di situ ada juga sebenarnya ada juga pooling ya, ada pooling. Jadi saya kasih sebuah pooling dan saya mau bagikan ini teman-teman. Poolingnya saya akan share sebentar. Ini menarik ya, jadi teman-teman ya dari oke, sudah kelihatan ya. Oke, teman-teman, ini saya ambil dari hasil polling yang Anda isi. Ini adalah isian Anda sendiri ya. Jadi forum tadi ini sudah ada 90 respon ya, responder 90 orang teman-teman. Mungkin yang lainnya nggak hadir. Tadi pagi banyak ya, tadi pagi mencapai 50 orang, kemudian turun nggak apa-apa. Dan ada beberapa yang mungkin merespon tapi tidak hadir karena mungkin juga melihat dari YouTube juga. Teman-teman, nggak ada masalah ya di sini. Dan teman-teman, dari hasil jajak pendapat kita semua, Anda semua di sini, ini terlihat bahwa next atau topik yang Anda sukai ke depan yang paling banyak adalah entrepreneurship. Jadi teman-teman, Anda memilih sendiri di sini ya, prosentase terbanyak adalah entrepreneurship. Kemudian kedua itu sosial media ya. Dan ketiga tentang UMKM. Jadi teman-teman di sini sebenarnya apa yang sudah diberikan oleh speaker ya, para speaker itu sudah mencakup apa yang Anda harapkan ya, topik-topik apa yang Anda harapkan. Setelah itu juga ada digital marketing ya. Mungkin hari ini digital marketing belum ada, tapi sebelumnya sudah ada. Tapi ke depan teman-teman saya akan memfasilitasi untuk memberikan kepada Anda ya, mengajak speaker-speaker tentang digital marketing. Dan nomor 5 adalah network marketing teman-teman ya. Network marketing ini juga menempati pilihan para teman-teman di sini. Dari 90 responder tadi, 12% mengatakan ingin mendengarkan topik tentang network marketing ya. Kemudian berikutnya adalah sales ya, penjualan, bagaimana cara penjualan ya. Ini beberapa topik yang sudah pernah kita bahas teman-teman. Dan lainnya sisanya adalah yang kecil-kecil. Jadi teman-teman di sini terima kasih atas poolingnya, dan dari sini kita bisa mengetahui bahwa apa yang Anda inginkan ke depan, topik-topik apa yang Anda butuhkan, ini akan kita fasilitasi. Baik teman-teman ya. Jadi ke depan teman-teman ya, dan sebentar lagi kita akan memasuki sesi yang kelima ya, dan ini juga kelihatannya maju juga teman-teman ya, maju. Harusnya jam 15.30, tapi karena kita lebih cepat nggak apa-apa, dan akan dibawakan oleh Ibu Daniela ya, atau juga suka lebih dipanggil Ibu Ella ya. Sebentar lagi teman-teman ya, kita langsung aja, jadi nggak perlu menunggu teman-teman ya, langsung aja di sini. Ibu Ella juga sudah siap dan akan memberikan materi tentang mengapa memilih penerjemah profesional itu penting. Jadi Ibu Ella ini mempunyai latar belakang seorang penerjemah bahasa asing, teman-teman. Dan saya lihat topiknya menarik. Jangan meninggalkan tempat, teman-teman ya. Jangan meninggalkan tempat. Kemudian, dan yang terakhir, dari saya sendiri, saya akan memberikan sebuah materi, membangun bisnismu sendiri. Saya akan memberikan sesuatu yang mungkin teman-teman menganggap itu tidak dibutuhkan, tapi ada juga mungkin yang membutuhkan ya. Jadi semua materi di sini teman-teman, ini adalah sesuatu yang mungkin baru, mungkin Anda butuh, mungkin Anda tidak butuh, tidak ada masalah teman-teman. Yang penting kita memberikan benefit, memberikan manfaat, value kepada Anda ya. Baik, jadi saya kembalikan saya kembalikan. Saya berterima kasih kepada Mas Sugianto. Mungkin bisa memberikan 1-2 kata pesan kepada teman-teman
agar bagaimana meningkatkan performa kerja, dan mungkin ada pesan yang bisa disampaikan. Silakan Mas Sugianto. Ya, terima kasih. Nah, terkait dengan meningkatkan performa kerja tadi ya, kalau misalkan kita sudah menjalankan namanya Horenso, otomatis komunikasi yang terbangun dengan atasan, dengan rekan kerja, itu akan terikat dengan baik, akan lebih erat. Jadi proyek-proyek yang akan kita handle berikutnya, itu sudah pasti akan berjalan dengan baik juga. Maka dari itu, mengapa performa kita akan lebih meningkat, lebih baik ketika kita sudah menjalankan namanya Horenso. Jadi pastikan kita itu melakukan Horenso tadi. Setidaknya kalau misalkan tidak bisa Horensonya full semua, satu persatu dulu. Kita lakukan dulu yang pertama, Hokoku dulu. Berikutnya kita lakukan Renraku. Berikutnya kita Sodang. Kita contohkan mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita mencontohkan kepada yang lain. Nah, itulah contoh Horensonya. Ketika sudah contohkan, kita menganjurkan ngajak yang lain agar menjalankan juga Horenso. Ketika sudah berjalan, mengajak yang lain, baru kita terapkan dalam sebuah departemen, dalam sebuah divisi. Misalkan. Setelah sebuah divisi, kita sondingkan dengan manajemen agar dijalankan dalam sebuah perusahaan. Jadi performa kita akan lebih meningkat dan kita akan ternilai di situ. Oh, dinilai ini orang aktif dan ini benar ya. Program yang dijalankan oleh Horenso ini berhasil karena Horenso tadi ya. Dia aktif, lebih komunikasi jalan, tidak ada miskomunikasi, tidak ada kesalahan yang berulang gitu ya, karena sudah diinformasikan tadi. Itu sih informasi dari saya, Pak. Oke, thank you Mas Sugianto dan teman-teman. Terima kasih sudah sampai dengan jam sekian masih hadir, dan teman-teman kita lanjutkan saja ya topik berikutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Ella ya.